Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview materi 1-14 mata kuliah jaringan nirkabel untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Siti Nadia Maila. My student number 20552011100031. Here, I will review the wireless network lecture material meeting 1, 2, 3, 4, and the last meeting 5. Meeting 1 atau pertemuan pertama di sini membahas tentang kontrak perkuliahan dan perkenalan jaringan nirkabel, yang mana mencakup tentang orientasi umum perkuliahan, maksud dan tujuan perkuliahan, mekanisme dan evaluasi pembelajaran, lalu pendahuluan konsep jaringan nirkabel dan infrastruktur jaringan nirkabel. Lalu pertemuan kedua atau meeting 2 tentang pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan tinggi. Adapun gelombang radio yang digunakan yakni dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebutkan LAN, yang mana LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. Jenis wireless yaitu nirkabel tanpa kabel berdasarkan protokol jaringan 802.11 III. Biasanya peralatan elektronik yang memakai Wi-Fi adalah seperti komputer pribadi, konsol permainan game, video, telepon seluler, tablet, dan alat-alat elektronik lainnya. Titik akses tersebut biasanya mempunyai jangkauan sekitar 20 meter atau 65 kaki di dalam ruangan, atau lebih luas lagi di luar ruangan. Wi-Fi menurut para ahli ada menyebutkan, yaitu yang pertama, Ono Wipurbo menyebutkan bahwa Wi-Fi merupakan standar yang kerap kali dimanfaatkan sebagai alat komunikasi pada jaringan tanpa kabel. Sedangkan ahli kedua, Priyambodo, menyebutkan Wi-Fi adalah suatu standar dari jaringan tanpa menggunakan kabel atau juga dikenal sebagai wireless networking. Beberapa manfaat Wi-Fi adalah 1. Mempermudah akses informasi. 2. Dapat menjadi ladang usaha. 3. Mobilitas produktivitas. 4. Hemat biaya. 5. Menawarkan fleksibilitas dalam bekerja. Lanjut ke meeting 3 atau pertemuan 3. Yaitu di pertemuan 3 ini kuis pertama yaitu keamanan hotspot, di mana di sana menjelaskan mengenai pengenal hotspot dan cara menggunakannya dengan aman. Lalu yang kedua ada mode Wi-Fi, penjelasannya seperti di pertemuan 2 tadi. Lalu ada perancangan jaringan hotspot. Biasanya perancangan jaringan hotspot untuk meningkatkan layanan teknologi informasi untuk lebih luas lagi karena teknologi semakin hari semakin berkembang. Lalu yang terakhir kuisnya pengoperasian wireless router, yaitu cara kerja router wireless secara umum adalah menghubungkan jaringan internet ke berbagai perangkat elektronik. Contohnya, pengoperasian pada router D-Link DWR 920 terbagi menjadi 3, yaitu instalasi perangkat keras hardware, konfigurasi perangkat lunak software, dan konfigurasi riset. Lanjut ke meeting 4 yaitu pertemuan 4 yang berjudul antena dan penyebaran spektrum. Yang pertama, FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum adalah teknik spread spektrum yang menggunakan frekuensi khusus untuk menyebarkan data lebih dari 43 MHz. Lalu yang kedua, DSSS, dikenal juga sebagai Direct Sequence Code Division Multiple Access atau DSCDMA. DSSS merupakan salah satu cara untuk menyebarkan modulasi sinyal digital di udara. Lalu ada 2 tadi dibandingkan, yang mana FHS dan DSSS adalah teknologi yang memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Lanjut ke meeting 5 atau pertemuan 5 yaitu perangkat wireless LAN. Yang pertama yaitu adalah
Access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Lalu fungsinya banyak. Ada banyak fungsi, salah satunya sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Lalu ada That's all I can review from meeting 1 to 5. Thanks. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudi Eka Nurani, NIM 20552011110009. Di sini saya akan melanjutkan review dari Siti Nadia Maila. Saya akan mereview materi 6 sampai 10. Materi 6. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz include ISM, menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas atau sekitar 10 meter. Temuan 7. WEP adalah security untuk wireless yang agak lama. Jenis security ini mudah untuk di-crack atau disadap orang luar atau suatu metode pengamanan jaringan nirkabel atau wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci tersebut harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. LAN adalah merupakan singkatan dari Local Area Network, yang merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet atau warnet. 9. Jaringan ad hoc adalah jaringan wireless terdesentralisasi yang mampu berdiri sendiri tanpa memerlukan perangkat jaringan tambahan seperti kabel, switch, router, dan access point. Jaringan yang memiliki banyak node bebas atau otonom seringkali terdiri dari perangkat seluler atau perangkat seluler lainnya yang dapat mengatur diri mereka dalam berbagai cara dan beroperasi tanpa administrasi jaringan top-down yang ketat. WMAN merupakan singkatan dari Wireless Metropolitan Area Network. Ada suatu jaringan nirkabel yang lain yang cakupan areanya hingga 50 km atau 31 mil. Jaringan jenis ini memungkinkan beberapa bangunan untuk tetap terhubung satu sama lain. 10. Di dalam beberapa tahun ini, perkembangan mobile computing sedang berkembang dengan cepat dikarenakan murahnya perangkat dan ketersediaan jaringan dan perangkat wireless. Hal ini membuka kesempatan untuk mengembangkan penelitian mengenai jaringan ad hoc. Di dalam mana antara node yang berbeda dapat terhubung melalui transmisi wireless secara langsung. Akan tetapi jika salah satu node di luar jangkauan transmisi, maka membutuhkan node lain untuk meneruskan pesan. Oleh karena itu, muncul skenario multi-hop, di mana ada beberapa host yang berfungsi sebagai relay untuk meneruskan paket dari host sumber menuju kepada host target. Manet dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena hampir tidak membutuhkan support dan infrastruktur yang telah ada. Antara node yang akan terhubung sebagai jaringan ad hoc sebagai Autonomous System of Mobile Host atau MH yang juga bertindak sebagai router dan terhubung menggunakan jaringan wireless. Hal ini kontras dengan jaringan seluler single hop yang membutuhkan BTS atau Base Transceiver Station sebagai access point. Dalam jaringan seluler, kemungkinan antara mobile node tergantung terhadap wired backbone dan dukungan sinyal dari BTS. Di dalam mana tidak dibutuhkan infrastruktur dan topologi jaringan dapat berubah secara dinamis mengikuti perubahan node karena node dapat bergerak secara bebas.
Lanjut ke jaringan manet. Manet adalah jenis jaringan dan hook yang dapat mengubah lokasi dan mengkonfigurasi dirinya dengan cepat. Karena manet mobile, mereka menggunakan koneksi nirkabel untuk terhubung ke berbagai jaringan. Ini bisa berupa koneksi WiFi atau media lain, seperti transmisi seluler atau satelit. Beberapa batas pada area lokal perangkat nirkabel seperti sekelompok komputer atau laptop. Sementara yang lain mungkin terhubung ke internet, misalnya manet, jaringan ad hoc kendaraan. Lanjut ke manet, yaitu manet adalah jenis jaringan ad hoc yang dapat mengubah lokasi dan mengkonfigurasi dirinya dengan cepat. Karena manet mobile, mereka menggunakan koneksi nirkabel untuk terhubung ke berbagai jaringan. Ini bisa koneksi WiFi standar atau media lainnya, seperti transmisi seluler atau satelit. Beberapa manet pada area lokal perangkat nirkabel seperti kelompok komputer atau laptop, sementara yang lain mungkin terhubung ke internet. Misalnya, VANet, jaringan ad hoc kendaraan, adalah jenis manet yang memungkinkan kendaraan berkomunikasi dengan peralatan pinggir jalan. Meskipun kendaraan mungkin tidak memiliki koneksi internet langsung, peralatan pinggir jalan nirkabel mungkin terhubung ke. Next, wireless sensor network. Apa itu wireless sensor network atau WSN? Yaitu suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk memonitor kondisi fisik dan lingkungan sekitar, seperti sensor suhu, suara, getaran, tekanan, gerakan, gelombang elektromagnetik, dan lainnya yang terhubung ke jaringan. Sensor-sensor tersebut akan mengubah data analog ke data digital. Selanjutnya, data dikirim ke suatu node melalui media komunikasi yang digunakannya, seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi. Komponen hardware dalam wireless sensor network terdiri dari contoh gateway sama dengan contoh type MIB 600 untuk komunikasi jaringan, sensor dan interface Ether Programming Board atau IPRD untuk komunikasi server. Perangkat lunak atau software pada wireless sensor network yaitu sensor node membutuhkan sistem operasi untuk mengatur hardware dari sensor agar dapat berinteraksi dengan software aplikasinya. Contoh sistem operasi yang digunakan adalah TinyIOS dengan bahasa pemrograman NISC. TinyIOS mengorganisir komponen perangkat lunaknya dalam beberapa lapisan. Lapisan terbawah terkait perangkat terkeras dan lapisan tertinggi adalah aplikasi yang digunakan. Next, teknologi Zigbee, yaitu latar belakang mudah dan murah, yaitu teknologi Zigbee. Apa itu Zigbee? Teknologi Zigbee merupakan teknologi dengan data rate rendah, biaya murah, protokol jaringan tanpa kabel yang ditunjukkan untuk otomasi dan aplikasi remote control. Kelebihan Zigbee tersendiri yaitu support atau beberapa topologi jaringan seperti point to multipoint, dan jaringan mesh. Sekian review dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.